Welcome guys, welcome to Hang Time Podcast episode 12. Kali ini gue kedatangan tamu spesial. Balik lagi dia, yaitu Daniel. Jadi gue penasaran banget dari kayak karir lu dari muda, dari lu kecil sampai sekarang kan. Oke. Ya pokoknya banyak lah gue pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang pertama, apa sih kayak arti badminton ke lu gitu? Kayak is it a stress relief, kayak kalau misalnya lu stres dari pekerjaan kuliah atau enggak lagi maybe berantem sama pacar atau enggak berantem sama orang tua, lu kayak ya pokoknya kayak obatnya gitu kalau main badminton. Atau lu kayak main badminton sekedar kepengen ketemu temen dan cuma have fun doang gitu. Oke, jadi first of all, gue pengen bilang kayak gue nggak sejago main badminton kayak seatlet itu atau gimana, tapi saya kayak gue udah lumayan main cukup lama like you. Jadi kayak mungkin kita berdua we have something yang mungkin kita bisa share gitu. Jadi kalau gue personally kayak gue mikir kalau badminton itu dulu bukan stress relief. Iya. Kayak itu lebih kayak buat fun aja gitu kan. Karena gue dari kecil tuh main badminton sembari gue main kayak futsal. Terus gue juga main kayak dulu di SPH kan kita main bareng tuh kayak main macam-macam kan sportsnya gitu. Jadi badminton wasn't really the top priority gitu, cuman kayak lebih yang buat fun aja. Tapi now kayak karena umur udah capek lari cuy. Jadi gue kayak not saying that badminton is not tiring, tapi kayak badminton jadi lebih yang kayak stress relief gitu. Karena kayak kalau misalnya lagi kuliah banyak tugas apa segala macam, kita kan sekarang larinya ke badminton kan. Iya. At least for me gitu, gue kalau di aplikasi, gue pakai aplikasi tik gitu ya. Iya. Bukan. Gue takut gue salah ngomong. Jangan. Nah itu tuh biasanya gue langsung taruh badminton di kayak first priority gitu. First priority-nya badminton. Biar Oke. diingetin gitu. Oke, jadi sekarang badminton tuh kayak stress relief dari kuliah aja pokoknya ya. Iya. Oke. Kalau misalnya anjir nih tugas smash. Smash. Oke. Jadi gue ya pokoknya itu sekarang badminton untuk Daniel tuh kayak stress relief lah ya. Yo. Oke. Jadi gue penasaran nih, siapa sih yang kenalin badminton ke lu dari umur berapa? Is it kayak kalau gue kan bokap gue nih, my dad kan, papa gue yang kayak ngajuin, oh ini ada olahraga badminton. Nah kalau misalnya basket, temen gue yang kenalin basket ke gue. Oke. Dari dulu tuh gue nggak pernah tahu apa itu bola basket, basketball gue nggak pernah tahu. Dan temen gue yang kenalin di kelas 7, mulai dari kelas 7. Nah lu untuk badminton lu siapa sih yang kenalin? Is it your dad or your friend? Dan kapan gitu? Lu inget nggak? Oke. Nggak terlalu inget tahunnya kapan, tapi kayak gue inget banget pokoknya kelas 2 SD. Kelas 1 tuh nggak kelas 2 SD. Pokoknya sebelum gue masuk SPH, berarti kelas 1 SD. Itu tuh gue kalau di luar di neighborhood, gue biasa main. Dan yang pertama kali kenalin tuh my mother actually. Jadi, karena my mom also play kan. Dia main badminton, dia main volleyball juga. Terus di SPH dulu karena she works in SPH juga. Jadi terus dia kayak dia beliin kayak she bought me like this antara dia. Pokoknya dia bilang ke bokap gua, terus kayak dia bilang katanya udahlah dikasih antara dibeli atau dikasih gitu. From that day on gua main gitu. Oh jadi your mom yang introduce But actually then, badminton? iya, tapi yang nge-train my father. Wow, okay, Gitu. that's shocking, cause kayak I never expect your mom yang actually introduce kayak ngenalin badminton itu apa. Biasa kan papa-papa kayak yang biasanya. Dia suka banget badminton. Tapi your dad yang ngajarin you badminton. Yeah. Okay, that's really interesting. Oke, gue penasaran nih. Pernah nggak sih lu kayak ngerasa badminton tuh kayak dikerasin gitu sama orang tua lu, kayak bukan kekerasan ya, tapi kayak your dad atau your mom tuh kepengen lu jadi pemain profesional, makanya kayak latihan gitu, latihan terus gitu tiap hari. Pernah nggak sih kayak gitu? Nggak pernah. Jadi nggak pernah gitu? Nggak pernah. Mereka tuh lebih yang kayak itu justru dari gue yang kayak mau dilatih terus-terusan gitu. Jadi pertama tuh gue yang minta kayak gue pengen dilatih nih apa segala macem gitu-gitu. Terus my dad kayak dulu tuh yang kayak apaan sih, kayak maybe because he was like more into soccer dulu kan. Terus I was also in a soccer club. Jadi kayak dia mikir kayak udah lu better off masuk di SSB aja gitu, kayak di sekolah sepak bola gitu. And my mother on the other side was like kepengennya badminton. Iya gitu, yang kayak dia yang kayak badminton atau enggak kayak pokoknya lu antara badminton kalau enggak school intinya gitu. Karena dia mikir kayak gue udah terlalu banyak soccer gitu. Jadi nggak pernah dipaksa sih, nggak pernah. Oh jadi lu yang malah kepengen
Pingin dilatih. keras sih. Cuman pas sampai SMP, pas kita turnamen apa segala macam dan kita Iya. dapat hadiah, mereka ngelihat, mereka jadi yang lebih kayak ngajakin gua sering badminton tuh mereka gitu. Mereka yang kayak Oh. akhirnya ngajakin gua Oke. Interesting. terus-terusan. Oke, jadi kayak kan tadi kan lu bilang kayak papa lu sukanya sepak bola, mama lu sukanya volleyball gitu Iya. kan. Kayak badminton juga aside. Jadi kayak Iya. ada beberapa nggak cuman badminton doang kan di keluarga. Kayak kalau bokap gua kan emang dari dulu badminton doang, nggak pernah suka sepak bola, nggak pernah suka sama mancing kan? ya mancing kan beda, bukan olahraga untuk kayak profesional gitu kan. Tapi is badminton your first sports love? Kayak lu is badminton kayak olahraga yang pertama lu cintai banget, atau lu pertama tuh sukanya sepak bola dari kecil? Oke. Kalau misalkan love at first sight-nya Love at emang first sight. soccer. Oh, emang soccer. Tapi kan kadang kan love at first sight doesn't always work that way kan. Maksudnya kayak as time goes by gitu, gue mikir kayaknya like, and I'm actually better in badminton than I'm actually In soccer. in soccer gitu. Jadi kayak gue mikirnya kayak kayak anjir, kayak gue pasti dipasang nih, maksudnya dipakai gitu kalau gue badminton. Kalau soccer kan banyak tuh yang bagus-bagus juga. Cannot saying that I'm not that good juga. Maksudnya kayak gue badannya tinggi dan gue bisa gitu, kaki gue panjang, main Iya, bola iya. juga gue sering banget dipasang gitu kan. Tapi kayak badminton sih emang iya sih. Kalau first love sport ya. Jadi first love sportsnya badminton atau soccer? First love Oh, first love side. iya, side-nya soccer. Soccer, tapi first love right now Realnya, badminton. yes, Oke, iya, oke, bro. interesting. Gua kira lu dari pertama sukanya badminton daripada. Enggak. Oke. Dulu gue di tim sepak bola dulu dari kecil. Oh, dari kecil Gua gua lebih gua gila. olahraga pertama gua yang tahu bulu tangkis. Langsung. Pertama kali, iya. Langsung. Dari umur 7. Udah itu lama-lama Soccer. gara-gara ada masalah gitu-gitu di klub, gua jalannya ke soccer. Ke sepak bola kan, kayak mini soccer lah, Iya. bukan kayak profesional soccer yang gede. Nah itu gue dulu udah mau seriusin tuh, dari kayak gue ingat kelas 6 tuh sama temen tuh kayak, yaudah kita serius aja sepak bola, kita kan kayak satu tim kepengen go profesional, padahal kita nggak terlalu latihan keras loh. Kita udah itu kita menang juara 1 gitu kan, SPH Cup. Udah itu pokoknya kayak ada masalah antara temen, berantem, gue inget berantem. Udah itu kita juga takut kita nonton video cedera. Oke. Nah cedera kan serem banget kan. Iya. Nah udah itu kita udah langsung quit. Tiba-tiba basket. Gitu. My friend introduce, wah ada basketball nih, Itu keren. kelas grade 7. Itu kelas 7. Oke. Naik kelas 6, kelas 7 langsung boom. Basket Langsung sampai shift, sekarang ya. crazy kan di SPH. Iya, benar. Badminton ini, bulu tangkis itu bawa sebuah pressure di hidup lu nggak sih? Atau malah lu yang kepengen, kayak lu yang membawa pressure ke badminton, kayak lu kepengen kerja keras terus di badminton sampai lu jago banget gitu? Oke. Kayaknya nggak dua-duanya deh. Not both gitu. Kayak gue main badminton cuman yang kayak it's out of pure joy aja. Kayak gue suka aja gitu. Iya. Kayak maksudnya of course like I want to be better gitu, tapi I don't kayak force myself gitu. Karena kita juga main kan buat fun juga kan. Iya, kita main fun sekarang dong. ini. Gitu. Jadi kayak gue nggak terlalu ampe. Mungkin dulu gue yang pas kita yang kayak pingin, dulu kan gue pas kecil gue ngeblat pin masuk PB kan. Iya. PB Jarum apalagi waktu itu yang bener-bener kayak, terus my mom was like kayak udah pendidikan apalah segala macam, kayak classic Iya. parents gitu. Classic jadi, parents. Jadi kayak paling itu doang yang bener-bener sampai ke pressure. Sisanya sih enggak. Oh, Nggak pernah. karena your objective juga kayak sekarang kan lu malah kepengennya have fun doang sama Iya teman-teman. benar. Paling kalau pressure-nya tuh dari orang lain. Kayak mereka ngerasa kayak akhirnya gue kepres gitu, kayak lu main badminton mulu sih gini-gini apa segala macam. Akhirnya gue yang kayak aduh, paham gak sih? Dari situ iya, iya, bukan iya. dari guanya, Iya, tapi iya, dari ngerti, orang ngerti. lain yang kayak ngelihat kayak gue gak ada kerjaan selain badminton gitu. Iya, itu paling parah sih. Karena Iya. kayak menurut gua ya people harus ada hobi kali ya. Iya benar. Ngerti gak sih, kayak kita kan kuliah juga pusing, banyak kerjaan, kayak dude kita badminton cuma buat hobi gitu. Iya benar. Kayak menurut gua kayak apa ya, gimana, kayak kalau udah terlalu sering main bulu tangkis atau nggak olahraga apapun, kalau kalian tahu, sekali kalian nggak main tuh kayak rasanya kayak Kayak penyakitan. aneh gitu. Kayak badannya tuh kayak lemes, nggak gerak gitu. Kayak Iya. misalnya ya, sorry tuh kayak lu ngerokok gitu misalnya. Kalau sekali nggak ngerokok kan pusing kan. Nah itu kayak ya good side-nya ini olahraga yang Iya, bikin benar. lu sehat gitu, ngerti nggak sih? Dan
Ya banyak karena kan maybe orang juga banyak yang pusing karena lagi pandemik. Lu ngapain sih keluar main bulu tangkis sama temen-temen gitu kan. Dan itu sehat di badan tapi tidak sehat di dompet. Nah itu yang masalah. Jadi pressure-nya dari dompet ya, bukan dari badan. Iya bukan dari badan. Kalau punya gor sendiri enak. Nah, enak langsung caw gas. Iya mantep lah. Pernah gak sih lu berantem sama family member, maybe kayak emak lu atau bapak lu atau maybe your sister, karena lu keluar terus main bulu tangkis? Ya lu tau gak, kayak kita kan main badminton dari jam 8 sampai jam 11, pulang jam 12, jam 1 gara-gara lu Jam 3 lu makan, bukan gue tapi ya. Gua nggak pernah pulang jam 3. Atau kayak maybe kan kita juga anak-anak kuliah belum kerja kan, maybe ya gue tahu beberapa banyak anak-anak kuliah yang udah kerja tapi kan kita belum. Nah maybe your parents tuh kayak lu belum menghasilkan duit aja lu ngabisin duit gua gitu. Pernah gak sih kayak lu ngobrol sama orang tua kayak gitu? Pernah, obviously, dan itu sering. Dan kayak menurut gue semua anak giggles pernah digituin deh sama orang tuanya. I don't know about you, tapi mungkin karena gue pernah. Nah pernah kan, kayak semua orang pernah deh. Tapi kayak maksud gue dulu kan kita paling kalau training cuma kayak seminggu sekali kalau nggak 2 kali. Kita literally 3 kali cuy. Dan 3 kali itu 8 sampai 11 dan habis itu kita hangout lagi. Jadi kayak itu not saying that's bad gitu. Menurut gue kayak kalau dari gue sih gue merasa kayak ya kita seneng-seneng aja karena kan gitu. have fun juga sama temen-temen. Iya, cuman kalau di masalah apa namanya uang dan waktu emang agak ribet gitu. Iya. Jadi kayak apa namanya itu it's a problem gitu. Tapi kalau me specifically, gue tipe orang yang kalau misalkan udah punya uang sendiri, gue gak akan minta ke orang tua gue. Iya pasti. Kan ada tuh orang yang kayak apa namanya dia punya uang nih. Tapi masih bisa. Tapi minta gitu, jadi dia nambah. Nah gue gak gitu. Jadi that's to show kalau misalkan if I have my own money, I can do whatever I want with it gitu. Jadi kayak gue kalau misalkan mau badminton ya udah gue nggak. And it's your own responsibility juga ya. Gue mau minta mau badminton ya pakai uang gue sendiri. Gue nggak mesti minta nyokap sama bokap gue gitu. And like gitu kayak gue kan ikut competitions, bisnis dan segala macam gitu kan dapat uang atau nge-MC itu dapat uang. And that's usually the money that I use buat badminton gitu. Oh oke. Jadi jarang banget gue. Itu bagus sih, kalian denger ya, kalau kalian punya duit sendiri ya kalian spend duit itu untuk ya kalian. Gitu ngerti gak sih? Jangan lu udah punya duit tapi lu tiba-tiba minta lagi sama orang tua gitu loh. Makanya gue kadang-kadang kayak gue nyari kerjaan kayak kan gue kayak freelance kan, kayak misalnya kalau ada project-project gue dapet duit. Nah itu biasanya gue either gue buat bulu tangkis, beli equipment bulu tangkis atau enggak equipment kamera kayak gini beberapa gue beli sendiri gitu. Jadi kayak ya hard work pays off juga gitu kan. And fun fact, raket Mizuno gue yang baru itu juga setengahnya pakai my money. Jadi, nice. Jadi kayak setengah my parents, setengah my money gitu. Iya, gitu. Gue juga. Pokoknya ya serba apa ya? Be responsible aja lah. Ya kan? Oke. Kalau gue sih biasanya dimarahin karena gue pulang malam. Udah itu gue sering semuanya. Kayak ya maybe semuanya ya karena kan pulangnya jam 11 jam 12 karena kan jarang kan dulu kan gue basket biasanya dari pulang sekolah jam 3 sampai jam 7. Buset, ini jam 7 kita baru pergi. Iya. Maksudnya 3 sore sampai jam 7 malam kan? Iya. Jam 7 lu udah di rumah. Udah di rumah. Udah ngapa-ngapain. Ini jam 7 kita baru keluar. Iya, paling telat paling jam 10 itu juga kalau alasannya kan makan kan. Emang pergi makan sama teman-teman, ngobrol, kalau misalnya lagi curhat-curhat kan ya pasti lama kan. Ini kita jam 7 baru pergi, jam 11 baru selesai. Makanya dan gua kan sering kayak sakit-sakit badan kan karena kayak maybe masuk angin padahal naik mobil juga sih. Ya masuk angin ada AC. Ya kan kayak mandi malam udah itu kayak ya sering banget my mom and my dad tuh kayak udahlah kayak at least istirahat one day, just skip one day biar nggak takut sakit aja gitu. Karena jam 11 terlalu malam sih emang. Tapi pernah skip? Gue sering kepengen skip karena ya gue feel cedera kan. Karena gue pernah dapat left urat di sini kan emang cedera. Tapi that's the thing kalau kita mau ngomong kayak kita skip badminton. Nggak mungkin. Kayak nggak bisa gitu. Ya nggak mungkin sih. Tapi kan untung kita mainnya for fun kan. Jadi nggak kayak kalau di tempat lain kan mainnya cepet banget, mainnya serius kayak kita kan cuman have fun and spend time with our friends doang kan. Iya benar-benar. Ya untungnya gitu sih. Pernah gak sih lu jenuh kayak main bulu tangkis terus selama hidup lu? Gak pernah mau cobain kayak seriusin sports lain? Kayak misalnya kalau dulu kan gue nyobain seriusin sepak bola.
Oke. Gue juga pernah hampir seriusin berenang karena mama gue kepengen gue jadi atlet berenang dan kepengen gue tinggi. Tapi gue nggak tinggi. Lu pernah nggak sih kayak ya maybe ada satu titik di hidup lu kayak lagi badminton ada masalah sama temen lu, udah capek kayak udahlah gue nggak mau main badminton lagi, gue pengen seriusin ke sport lain kayak nyobain sports lain gitu. Pernah gak sih? Nggak pernah. Gue nggak pernah sih. Gue maksudnya gue semarah-marahnya badminton gue nggak. Dan gue nggak marah sama sportnya. Gue paling marah sama temennya atau nggak sama diri gue sendiri gitu. Paling sering sama diri gue sendiri, nggak sama partner atau temen gue. Gitu sih. Tapi kalau misalnya the closest sport ya soccer. Udah itu antara dua itu. Bolak-balik ke situ. Dan kalau misalnya lu berantem sama temen, biasanya lu yang ngomong atau lu diemin dulu? Biasanya? Ngomong. Gue tipe orang yang kalau lu ada masalah sama gue langsung ngomong. Ada orang ya di sini ya. bercanda. Jadi langsung approach aja biar nggak sakit hatinya dan komunikasinya lebih baik, jauh lebih baik. Sama kayak misalnya gue partneran ya sama siapapun, sama Miss Livia atau sama Melvin, karena gue paling sering sama mereka berdua biji itu. Jadi kayak gue biji. Kalau gue ada masalah misalnya kayak gue kayak bukan kesel ya, lebih yang kayak ngasih tahu aja gitu, kayak lu harus segini. Tapi it's not me saying that you guys nggak bisa ngasih tahu aja juga gitu. Kayak you bisa juga ngasih tahu. So it's about communication aja sih menurut saya. Nggak kesel nggak pernah sampai separah itu. Until recently about someone. Ya, okay, skip that part, oke. Oke, kan tadi kan you ngomong, tadi kan kita bahas tentang kayak negatif and positifnya kan. Nah, gue kepengen dig in lagi, anjay. Jadi antara negatif kan biasanya orang-orang ngomong negatif kayak misalnya lu cedera. Recently lu kena ankle kemarin. Oh iya, kemarin banget nih Pak. Kemarin banget nih, pas banget nih. Atau enggak lu jarang marah-marah sih. Gue yang sering marah-marah ya orangnya ya. Ya terbukti guys, terbukti. Oke, maybe kayak cedera misalnya kayak negative part of bulu tangkis kan dapat cedera, berantem sama temen atau enggak ngabisin waktu yang lumayan banyak, ngabisin duitnya lumayan banyak. Iya, itu juga. Selain itu, lu pernah nggak sih kayak maybe ada miskomunikasi sama temen atau maybe ada rival yang mungkin nggak sehat di tim atau nggak lawan gitu? Sisi negatifnya dari situ, lu pernah nggak sih ngerasain kayak? Kok gue merasa gue cornered ya. Kayak kayak lu kesel banget sama orang itu kayak maybe gara-gara dia tengil atau dia banyak bacot atau enggak dia sosok jago gitu. Ada nggak sih orang yang kayak gitu? Oke. Lu nggak usah ngomong orangnya sih. Lu tinggal ngomong kayak ada maybe kita pernah ketemu musuh kan. Iya. Lu tau lah ada yang pernah tengil kan, tim kita nggak suka orangnya gitu. Ada nggak sih kayak atau you don't really care about the person, kayak lu diemin aja, lu main. Oke. Gue sebenarnya nggak kesel sama satu orang spesifik. Gue nggak kesel sama siapa. Maksudnya dan gue tipe orang yang kalau kesel tuh selewatan. Jadi kesel terus itu lewat. Dan usually kalau gue kesel gue kasih tau orangnya. Kayak anjir gue kesel sama lu apa-apa. Dan gue jarang kan di badminton gitu kan. Iya, lu jarang. Nah jadi kayak berarti itu gue emang jarang kesel. Cuman gue tuh sekarang suka bingung. Kayak apa namanya? Kayak yang akhirnya bikin gue kesel. Kadang tuh kayak misalnya gue diem di badminton. And then mereka tuh yang kayak lu kan tahu gue lebih jelek dari lu, kasih tahu apa gue harus ngapain. Tapi nanti pas gue kasih tahu, orang lain di sekitar tuh kayak mikir gue bossy. Atau enggak dianya mikir kayak so jago lu atau apa. Jadi it's like ya. Paham gak sih? Paham. Itu yang gak kesel sih, itu lebih yang kayak gue bingung kayak yaudah deh gue diem aja gitu. Paham sih? Mending diem aja ya. Karena gue juga ke Stefano sama Agus gitu yang yang lebih jago, gue nanya gitu. Ke lu juga gue nanya apa kan gimana terus lu juga komentarin gue kan. Karena I'm okay with it gitu. Tapi ketika kayak orang lain misalnya yang kayak gue kan di bawah lu diajarin gue apa segala macam, giliran gue udah ajarin, mereka yang kayak lu so jago lu, ngapain ngajarin gue kayak gitu. Pasti atau enggak yang gimana yang kayak gitu. Oke. Sih. Berarti nggak pernah ada rival? Nggak pernah. Gue nggak kesel. Dan gue nggak kesel sama orang gitu. Gue cuman kayak bingung aja kayak. Jadi gue harus ngasih tahu lu atau gue diem gitu loh. Oke. Daripada kita ngomong negatif, kita ngomong positif. Karir badminton lu aja ya sekarang ya. Jadi kayak lu ada nggak sih satu titik di karir badminton lu, walaupun lu gak terjun ke profesional, lu ada nggak sih paling mengkesankan gitu? Kayak maybe juara atau nggak ketemu sang bidadari. Gak. Jijik banget dah.
maybe kayak lu ketemu teman baru atau enggak menang turnamen atau enggak apa gitu. Ada nggak sih satu titik yang lu senang banget gitu in that moment? In that moment, paling seneng tuh yang turnamen pasti. Itu yang menang tuh. Itu walaupun itu udah lama banget kecil, tapi that was the first kayak moment gitu yang gue tahu kayak oh this is like what I wanna do gitu, kayak maksudnya kayak itu lebay banget ya, tapi maksudnya kayak oh ini kayak seru nih, I think like this is my sport. This gitu. is my sport, my passion anjing. Yeah. And then like as soon as I got off to the bus, I broke the trophy. Remember? Oh really? I was not there, bro. Oh you weren't there? No. I broke the trophy. Yang palanya, the Eagles, apa namanya yang Eagles logo itu. I was like, yo champion, cetar, rusak gitu. Terus kayak Sergio Ramos atau siapa gitu di Yeah. Madrid yang jatuhin. Iya, I had to pay like 300k gitu for like that single logo gitu. Padahal lu udah menang dapat Yeah. hadiahnya 30.000. Ya, anyways gitu. Itu satu. Terus habis itu yang kedua yang paling menurut gue seneng adalah dari seluruh perjalanan gue main badminton, gue main sama Giggles paling seneng. Karena kayak menurut gue main sama temen-temen terdekat gue gitu. Gitu sih. Dan dulu kan gue tandemnya kan ketemu sama Adrian nih, sama Adrian kan. Terus gue waktu itu gue seneng nih apa segala macam. And then ya udah abis itu pisah dan segala macam. Udah jarang main badminton. He plays basketball and then I move school. Terus abis itu sekarang gue main badminton kan dulu sebelum Melvin datang, Abel datang, lu sama Miss Livia datang, gue belum bisa nemu tandem sama Ivan, Ichen, Stanley gitu-gitu, belum terlalu ketemu karena mereka juga masih learning gitu kan. Jadi sekarang kayak gue tiba-tiba udah nemu, oh kayaknya sama Miss Livia cocok, sama Melvin cocok, Lebih seru sekarang. itu gue senang juga. Oke. Lu pernah gak sih kayak ngerasain lu nge-prioritize badminton terlalu banyak walaupun lu seharusnya ada family time, dan lu tahu kan lu udah mau mulai kerja dan itu pasti ngeminesin waktu main badminton lu atau enggak minusin waktu family time. Karena kan lu harus kerja di luar kan. Oke. Kalau sekarang mungkin gue agak sulit untuk kayak navigate gitu karena kan ini COVID. So like the definition of family time itu beda. Misalnya kayak we cannot like go outside and apa segala macam gitu-gitu. Jadi kayak my family's definition of family time itu ya gue di rumah. Terus kayak ya udah helping my parents gitu, kayak kerjain do house chores and stuff gitu, and then we talk like have conversation along the way gitu. Tapi kayak like karena I juga suka kayak gitu kan. Makanya kalau badminton bentar ya, gue ini dulu. Bentar gue nyuci dulu atau apa. Ngerti. Gitu, that's my version gitu. Jadi kayak pasti emang ambil banyak. Dan kalau misalnya untuk kerja baru gue setuju juga. Itu emang terlalu misalnya gue terlalu memprioritaskan badminton yang akhirnya gue waktu itu bilang ke nih si orang yang lagi duduk di sebelah sana. Di sebelah kamera yaitu Evander Jair. Iya, karena kan dia kerja mulu tuh. Iya, kerja mulu Iya dia. kan, kerja mulu. Kalau gua kan main mulu. Terus gua merasa, dan soalnya dulu gua kerja mulu sama dia nih. Jadi gua mikir kayak, oh I think it's time for me to come back, yang benar-benar kayak not like I'm leaving badminton gitu, tapi gua ngebalance.